بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله أكرمني وأكرمكم الله جميعا. Alhamdulillah kita kembali bertemu di majelis yang mulia ini dan insyaallah ta'ala kajian kita pada hari ini tentang selektif dalam mencari teman. Kajian ini kajian yang sangat penting untuk kita semua, mengingat pertemanan sudah menjadi fitnah tersendiri. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengabarkan kepada kita melalui firman-Nya, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, dan sungguh kami telah menjadikan keberadaan sebahagian dari kalian itu menjadi fitnah bagi sebahagian yang lainnya. Fitnah ini bisa menimpa siapapun tanpa terkecuali, termasuk kita ahlus sunnah wal jamaah salafiyun. Tidak sedikit dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah salafiyun yang terjerumus ke dalam fitnah pertemanan hingga mengakibatkan mereka keluar dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah, manhaj salaf. Untuk itu wajib bagi kita semuanya melindungi diri dari ancaman fitnah yang satu ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita melalui firman-Nya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Jaga diri kalian, pelihara diri kalian, lindungi diri kalian dari fitnah yang tidak hanya akan menimpa orang-orang yang zalim saja di kalangan kalian. Fitnah ketika datang akan banyak pihak yang jatuh ke dalamnya, terkena imbasnya. Karena itu sekali lagi wajib bagi kita melindungi diri dari ancaman fitnah. Fitnah apapun itu, termasuk diantaranya fitnah
pertemanan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Memang sebagai manusia dalam kehidupan dunia ini kita memiliki kecenderungan yang kuat untuk senantiasa mendekat dengan sesama kita dan menjadikan sesama kita sebagai teman. Ini merupakan tabiat kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita dalam keadaan memiliki tabiat yang seperti ini. Bahkan kita ketika bergaul bersama-sama, berdekatan dengan sesama kita, itu menunjukkan kesempurnaan kita. Karena walau bagaimanapun kita sebagai manusia butuh kepada yang lain. Sehingga wajar jika kemudian manusia ini dikatakan sebagai makhluk sosial. Hanya saja ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang sering kita lupakan dan kita tidak sadar di dalamnya adalah bahwa manusia ini keadaannya berbeda-beda. Tabiatnya berbeda-beda, akhlaknya berbeda-beda, perangainya berbeda-beda. Keadaannya berbeda-beda, keagamaannya pun demikian. Seringnya kita begitu mudah menjadikan seseorang sebagai teman hanya karena dia memberikan kemanfaatan kepada kita, kemudian kita jadikan sebagai teman tanpa memperdulikan, tanpa melihat bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya, bagaimana perangainya. Setiap yang berbuat baik kepada kita, apalagi kebaikannya luar biasa, itu langsung kita jadikan sebagai teman. Padahal manusia berbeda-beda keadaannya, berbeda-beda tabiatnya. Di antara mereka ada yang baik, ada yang memiliki keutamaan, yang saleh, sehingga ketika kita bergaul dengan mereka, maka mereka senantiasa menularkan kebaikan-kebaikan. Kita akan mendapatkan faidah yang baik saat bergaul dengan mereka. Tetapi ada juga di kalangan mereka itu yang buruk, yang jelek keadaannya, jelek keadaan akhlaknya, jelek agamanya, jelek ibadahnya. Sehingga kalau seandainya kita bergaul dengan mereka, maka mereka akan menularkan berbagai macam keburukan dan mudarat bagi kita, dalam urusan dunia kita maupun dalam urusan akhirat kita. Sementara ikhwan fillah rahimakumullah, dahulu Nabi alaihi salatu wassalam sudah menjelaskan kepada kita bahwa Bani Adam itu berbeda-beda keadaan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Inna Allah Ta'ala khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan Adam dari satu genggaman tanah dengan segala jenisnya yang digenggamnya. Faja'a banu Adam ala qadril ard, hingga muncullah keturunan Adam sesuai dengan asal atau unsur tanah tersebut. Faja'a minhumul ahmar wal abyad wal aswad. Ada yang warna kulitnya merah, ada yang warna kulitnya putih, ada yang warna kulitnya hitam, wa baina dzalika, dan ada yang warna kulitnya di antara warna-warna tadi. Wasahlu wal hazan wal khabith wat thayyib wa baina dzalika. Ada yang kasar, ada yang lembut, ada yang baik, ada yang buruk, dan ada yang di antara itu semua.
Hadis ini sekali lagi menjelaskan sifat-sifat Bani Adam yang memang berbeda-beda. Subhanallah. Maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi melalui hadis ini Nabi memberitahukan kepada kita bahwa manusia berbeda-beda keadaan. Inilah yang membuat kenapa kita harus selektif menjadikan sesama kita sebagai teman. Warna kulit berbeda, tabiat berbeda, ada yang kasar, ada yang lembut, ada yang baik, ada yang buruk. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita bergaul dan memilih teman yang baik, teman yang soleh, maka akan melahirkan kebaikan dan keberkahan fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu. Orang-orang yang berteman sewaktu di dunia, pada hari ini, hari kiamat, sebagian mereka justru menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Karena ada yang salah dalam pertemanan, karena keliru dalam pertemanannya. Sewaktu di dunia menjadi teman yang paling dekat, sana kemari pergi bersama, saling bahu membahu, tolong menolong, bekerja sama. Tetapi ketika di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan sebagian mereka justru menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Illal muttaqin, kecuali kata Allah orang-orang yang bertakwa. Kecuali pertemanan yang dibangun, yang dijalin sesama orang-orang yang bertakwa. Pertemanan, persahabatan yang seperti ini akan kekal terus sampai hari kiamat. Di hari kiamat mereka justru akan saling membantu, saling memberi kemanfaatan. Ini karena pertemanan mereka pertemanan yang benar. Orang-orang yang bertakwa tidak akan berteman kecuali dengan yang sama keadaannya. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sabdanya, la tusahib illal mu'min, jangan kamu bergaul, jangan kamu berteman kecuali dengan seorang mukmin, wa la ya'kul ta'amaka illa taqi, dan jangan sampai ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ini artinya kita harus senantiasa merapat bersama, membangun persahabatan dan pertemanan dengan kaum mukminin muttaqin salihin. Selamat akidahnya, selamat ibadahnya, bagus akhlak dan perangainya. Teman-teman yang seperti itu yang akan menjadi penyelamat kita nanti di akhirat. Bukan hanya sebatas di dunia, tetapi di akhirat pun demikian. Ya. Ini manfaat dari memilih teman yang soleh, yang baik. Adanya perbedaan keadaan manusia, tabiat manusia, perangai manusia, akhlak manusia, cara beragama manusia, ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita selektif, agar kita lebih berhati-hati. Allah itu memberi dua jalan kepada kita, jalan yang baik dan jalan yang buruk. Wa hadainahun najdain, kami telah beri petunjuk pada manusia, kami telah beri jalan kepada manusia, dua jalan, yang baik dan yang buruk. Kemudian Allah perintahkan kita agar memilih jalan yang baik. Ya.
Beda halnya ikhwan fillah rahimakumullah ketika kita bergaul dengan teman-teman yang buruk, teman-teman yang jelek akhlaknya, agamanya, ibadahnya, muamalahnya. Justru ini hasil akhirnya adalah khasarah wan nadamah, kerugian dan penyesalan. Kapan seseorang akan merasakan penyesalan dan kerugian ketika bergaul dengan mereka? Bukan saja di dunia. Mungkin kerugian penyesalan itu akan dirasakan juga sewaktu di dunia, tetapi lebih dari itu ada hal yang sangat membahayakan, yaitu kerugian dan penyesalan yang terjadi nanti pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan kepada kita melalui firman-Nya di surat Al-Furqan ayat yang ke-27 sampai 29. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila." Pada hari orang-orang yang gemar melakukan kezaliman itu menggigit kedua tangannya, hari kiamat. Kemudian berkata, "Ya laitani, aduhai alangkah baiknya, ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, seandainya aku mengambil jalan mengikuti Rasul." Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduhai sungguh celakanya aku, andai saja dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai khalil, sebagai teman, sebagai sahabat, tentu aku akan selamat. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idja'ani. Sungguh dia, temanku, sahabatku itu telah menyesatkan aku, menjauhkan aku dari peringatan setelah justru peringatan itu datang kepadaku. Wa kana syaitan lil insani khadhula. Dan adalah setan senantiasa menipu manusia. Ya, menyesal orang-orang yang salah dalam memilih teman sewaktu di dunia. Ya. Penyesalan, kerugian yang paling besar itu ketika terjadi di hari kiamat. Oleh karena itu ikhwan fillah rahimakumullah, kita tidak boleh menyepelekan hal yang berkenaan dengan teman duduk sahabat, teman bergaul. Ini perkara yang sangat penting, yang harus menjadi perhatian utama kita. Karena berapa banyak orang yang celaka diakibatkan oleh salah dalam bergaul, berteman. Kita tidak rela ketika ada anak kita bergaul dengan orang yang akhlaknya buruk, ya kan? Sering kita wasiatkan kepada anak kita, "Nak, jangan kamu gaul dengan dia, karena dia membawa dampak buruk bagimu." Secara tabiat kita tidak suka dengan orang-orang yang jelek, orang-orang yang buruk akhlaknya, buruk perangainya, buruk agamanya. Tapi kadang-kadang setan selalu menipu kita. Setan merayu kita sehingga kita kalah. Kita tahu orang itu jelek agamanya, tapi dia datang bawa hadiah, ngasih sesuatu, akhirnya lupa kita. Terus kita jalin pertemanan dengannya. Ini sangat berbahaya. Maka sebelum penyesalan dan kerugian itu terjadi, kita harus waspada. Kita harus betul-betul hati-hati dalam hal ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, penting untuk kita ketahui bahwa mayoritas orang yang sesat, menyimpang, terjerumus ke dalam berbagai macam keruksakan,
itu ternyata disebabkan oleh karena pertemanan. Ini tidak bisa kita pungkiri karena fakta menunjukkan. Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada kita melalui sabdanya dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan ditilai, diukur atas dasar agama temannya. Oleh karena itu hendaknya salah seorang di antara kalian melihat dengan siapa dia bergaul. Salah bergaul akan mengakibatkan salah penilaian orang lain. Sehubungan dengan hadis ini, Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala mengatakan, ar-rajul ala dini khalilihi ma'nahu la tukhalil illa man radita dinahu wa amanatahu fa innaka idza khalaltahu qadaka ila dinihi wa madhhabihi. Seseorang diukur atas dasar agama temannya, ditilai atas dasar agama temannya. Maknanya adalah, kata Imam Al-Khattabi, la tukhalil, jangan sekali-kali kamu berteman, bersahabat, bergaul kecuali dengan orang yang kamu ridhoi agamanya dan terbukti amanahnya. Kalau kita merasa ragu terhadap seseorang dari sisi agamanya, jangan sekali-kali berdekatan dengannya. Jangan sekali-kali menjadikannya sebagai teman duduk. Kalau kita tahu bahwa si fulan itu tidak punya amanah, jangan sekali-kali menjalin hubungan pertemanan dengannya. Ini perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Tujuannya apa? Menjaga diri. Fa innaka idza khalatahu, karena sesungguhnya kalau engkau bergaul dengan orang yang tidak kamu ridhoi agamanya, bergaul dengan orang yang tidak memiliki amanah, maka sesungguhnya dia akan menjerumuskanmu, akan mendorongmu, akan membimbingmu, akan menggiringmu untuk mengikuti agamanya dan pemikirannya. Hati-hati. Kita sudah tahu fulan hadza mutalawwi, orang ini enggak beres manhajnya, enggak beres manhajnya, kadang-kadang tegas, kadang-kadang lembek, kadang-kadang menampakkan diri sebagai orang yang tidak punya prinsip sama sekali. Kita tahu ada orang yang seperti ini. Jangan coba-coba bergaul dan mendekat dengan. Karena sesungguhnya dia lambat laun akan menggiring kita kepada pemikirannya. Kalau kita bergaul dengan ikhwanul muslimin, maka mereka akan menggiring kita. Dan berproses, tidak sekaligus, bertahap, hingga akhirnya kita menjadi ikhwanul muslimin. Kalau kita bergaul dengan sururiyun, halabiyun, rajaiyun, mereka sedikit demi sedikit, setahap demi setahap akan menggiring kita untuk bergabung bersama dengan mereka, menjadikan kita sebagai sururi. Kemudian kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, la tugharrir dinaka, jangan sekali-kali kamu menipu agamamu. Kamu tahu bahwa sesuatu ini batil, tapi karena kamu bergaul dengan orang yang melakukan kebatilan, akhirnya kamu bungkam 1000 bahasa, tidak mau mengatakan sesuatu itu sebagai kebatilan.
Kamu tahu sesuatu ini hukumnya adalah bid'ah, tetapi karena kamu bergaul dengan orang yang melakukannya, akibatnya kamu tidak mau mengatakan ini bid'ah. Kalau sudah seperti itu, berarti kita menipu agama kita. Ya. Kalau kita tahu bahwa ini cara-cara hizbiyah, tapi karena kita bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, maka kita tidak akan mengatakan bahwa ini cara-cara hizbiyah. Ya. Kita akan bungkam. Kita akan menjadi setan yang bisu, na'udzubillah. Ya. Akibat dari pertemanan. La tuqarrir dinak, jangan sekali-kali kamu tipu agamamu. Wala tukhatir binafsika, dan jangan sekali-kali kamu bahayakan dirimu. Fatukhalil man laisa mardiyan fi dinihi wa madhabihi, dengan cara engkau bergaul dengan orang yang kamu tidak ridhoi agamanya dan pemikirannya. Orang yang mengaku ahlus sunnah itu tidak akan pernah mungkin akan menyatakan sesuatu yang bid'ah sebagai perkara yang baik. Tidak mungkin. Tapi semua ini akan mungkin saja terjadi ketika ada pertemanan. Ceritanya jadi lain. Bisa jadi yang pada awalnya ditilai sebagai sebuah keburukan, pada akhirnya dianggap sebagai sebuah kebaikan. Dulu sangat kencang, luar biasa, tajam kalimatnya, mengkritik berbagai macam perilaku-perilaku hizbiyah, kebidahan-kebidahan. Tetapi karena banyak bergaul dengan orang-orang yang melakukan itu semua, akhirnya jadi beda bahasanya, jadi beda kalimatnya. Akhwana fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam hadis al-mar'u ala dini khalilihi, ini di dalamnya juga mengandung penjelasan bahwa seseorang kalau temannya dari kalangan ahlus sunnah, maka dia akan menjadi ahlus sunnah. Dan sebaliknya, kalau temannya ahlul bid'ah, maka dia akan menjadi ahlul bid'ah. Kalau temannya ahlul ma'asi, fasik, maka dia akan menjadi seperti itu. Kalau temannya khawarij, maka dia pun akan menjadi seperti itu. Kalau teman dekatnya, teman bergaulnya, sahabatnya para teroris, maka dia pun akan menjadi seperti itu. Senang dengan hal-hal yang berbau granat dan bom. Ya. Makanya para ulama kita mengingatkan, hati-hati anak-anak kita, generasi muda kita, jangan sampai bergaul dengan mubtadi'in, bergaul dengan hizbiyun, bergaul dengan khawarij, bergaul dengan teroris, karena berbahaya, akan merusak keyakinan mereka, akan membuat segala tindak tanduk mereka tidak terkontrol, penuh dengan anarkis, penuh dengan emosi, kemarahan, dendam kusumat, dan hal-hal lainnya yang justru bertolak belakang dengan tuntunan syariat. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam juga mengingatkan kita melalui sabdanya, al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh itu ibarat satu kesatuan pasukan. Fama ta'arafa minha i'talaf, yang saling mengenal akan berdekatan. Wa ma tanakara minha ikhtalaf, dan yang saling tidak mengenal maka akan saling menjauh. Ada istilah yang dikemukakan oleh para ulama, at-tuyuru ala ashkaliha taqa. Burung-burung itu akan hinggap pada yang sejenisnya. Ya.
Dalam sebuah bait syair juga dikatakan anil mar'i la tasal. Kalau kamu ingin tahu tentang keadaan seseorang, jangan kamu tanya langsung pada dirinya. Tetapi tanya siapa temannya. Ya. Karena itu jadi barometer. Sebagaimana bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Yang namanya teman itu akan senantiasa mengikuti orang yang dijadikan sebagai temannya. Terus seperti itu. Ya. Jadi kalau sejak awal pertumbuhannya seseorang itu bersama dengan ahlus sunnah wal jamaah, maka ia akan menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau sejak awal pertumbuhannya bersama dengan ahlul bid'ah, maka hasil akhirnya pun akan demikian. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Masih soal pertemanan, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu mengatakan atau bersabda, "Mathalul jalisis salih wa jalisis su' kahamilil misk wa nafihil kir." Perumpamaan teman duduk yang soleh dengan teman duduk yang tidak soleh, yang jelek, itu seperti orang yang membawa minyak wangi dan tukang pandai besi. Fahamilul miski imma an yukhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Yang membawa minyak wangi bisa jadi dia akan memberimu hadiah berupa minyak wangi tersebut, atau paling tidak engkau akan membeli minyak wangi itu darinya, atau kalau tidak engkau akan mendapatkan wangi yang sedap darinya. Wa nafikhil kir, adapun tukang pandai besi, imma an yukhriq thiyabaka, bisa jadi kalau kamu berdekatan dengannya apinya itu akan membakar pakaianmu. Wa imma an tajida minhu rihan khabithah, atau paling tidak kamu akan mendapati aroma bau yang tidak sedap. Ya. Ini permisalan yang digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sehubungan dengan hadis ini, para ulama memberikan kejelasan atau keterangan, di antaranya pernyataan Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan fi hadzal hadis fadilatu mujalasatis salihin wa ahlil khair wal muru'ah wa makarimil akhlaq wal wara' wal ilm wal adab wan nahyu an mujalasati ahli syarr wa ahli bid'ah. Di dalam hadis ini ada keutamaan bergaul, berteman dengan orang-orang soleh, orang-orang yang dikenal baik, orang-orang yang memiliki muru'ah, orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, orang-orang yang wara', orang-orang yang dikenal memiliki ilmu dan adab yang baik. Diumpamakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam teman yang seperti itu dengan hamilul misk, si pembawa minyak wangi. Dan di dalam hadis ini juga ada larangan bergaul, bersahabat, berteman, bermajlis dengan ahlus syarr, orang-orang yang dikenal gemar melakukan kejelekan, wa ahlul bid'ah dan ahlul bid'ah. Diumpamakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam mereka dengan nafihul kir, si tukang pandai besi. Kalau kita mendekatinya, bisa jadi apinya akan membakar pakaian kita, atau kalau tidak kita akan mendapatkan aroma yang tidak sedap darinya.
Sungguh luar biasa permisalan yang digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ini. Permisalan yang tidak hanya sekedar permisalan begitu saja, mendekatkan pemahaman kita kepadanya, tetapi jauh dari itu ya, sebagai motivasi dan dorongan kepada kita agar jangan sekali-kali mendekati teman yang jelek keadaannya ya. Karena tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan di dunia, tidak juga menguntungkan di akhirat. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah terkait dengan hadis ini, beliau juga memberikan penjelasan. Qala wa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini ya nahyun an mujalasati man yuta'adza bi mujalasatihi fid dini wad dunya wa targhib fi mujalasati man yantafi' bi mujalasatihi fiha atau fihima. Dalam hadis ini ada larangan, kata Ibnu Hajar, larangan bergaul berteman dengan orang yang yuta'adza bi mujalasatihi, yang bisa membahayakan. Membahayakan apa? Fid dini wad dunya, membahayakan urusan agama dan dunia. Dalam soal dunia saja begitu selektifnya kita, ya kan, untuk menjadikan seseorang sebagai partner bisnis. Tidak mau kita menjadikan seseorang sebagai partner bisnis kalau kita tahu dia sebagai orang yang tidak amanah, suka berdusta, suka berbohong, suka menipu. Tidak mau kan? Luar biasa. Ini dalam urusan dunia. Selektif kita. Mencari pekerja juga demikian. Kita khawatir harta benda yang kita miliki itu raib begitu saja, karena ada pekerja kita yang tidak amanah. Apalagi dalam urusan din, dalam urusan agama kita harus lebih selektif lagi. Nabi melarang kita untuk menjadikan teman orang-orang yang dikenal buruk akhlak, ibadah dan agamanya ya. Melarang kita bergaul, menjadikan teman orang-orang yang membahayakan urusan agama kita dan dunia kita. Wa targhib fi mujalasati man yantafi'u bi mujalasatihi fihima. Dan dalam hadis ini juga, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ada semacam motivasi, dorongan agar kita bergaul, berteman, bersahabat dengan orang yang dapat menularkan kemanfaatan fid dini wad dunya, dalam urusan din dan juga dalam urusan dunia ya. Kalau kita berteman, bergaul dengan orang yang soleh, orang yang baik, luar biasa kemanfaatan yang dapat kita rasakan ya. Bahkan binatang sekalipun, kalau bersama dengan orang-orang yang soleh, maka binatang itu akan mendapatkan kemanfaatannya. Seekor anjing disebutkan penyebutannya oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus di dalam Al-Qur'an ketika anjing tersebut bersama dengan ashabul kahfi. Ya kan? Warabi'uhum kalbuhum. Mereka bersama dengan anjing mereka. Binatang dapat kemanfaatannya. Binatang akan merasa nyaman berdekatan dengan orang-orang saleh. Ini binatang. Apalagi kita manusia yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara tabiat kita akan sangat suka dan merasa nyaman, tentram bila berdekatan dengan orang yang saleh. Dan sebaliknya, ikhwan fillah rahimakumullah, sangat berbahaya ketika kita berdekatan dengan orang-orang yang tidak saleh, orang-orang yang buruk, orang-orang yang tidak jelas bagaimana keadaan akhlak dan agamanya. Karena pengaruh teman itu sangat luar biasa.
sangat luar biasa. Dahulu ikhwan fillah rahimakumullah, Fir'aun semakin buruk keadaannya ketika yang menjadi menterinya lebih buruk daripada dia, Haman. Hajjaj, seorang khalifah yang dikenal zalim, semakin parah keadaannya ketika yang menjadi temannya Yazid bin Muslim, kata para ulama, syarrun minhu, keadaannya lebih buruk daripada Hajjaj. Sudah jelek, temannya jelek. Wah, parah. Malas melakukan ibadah, yang jadi temannya juga sama, lebih malas dalam melakukan ibadah. Akhirnya wassalam, hilang. Ya. Tidak kokoh dalam memegang prinsip, memegang manhaj, sementara teman-temannya juga seperti itu, bahkan lebih parah. Hasil akhirnya wassalam. Ya. Tidak bisa selamat. Khalifah Yazid bin Muawiyah melakukan sekian kesalahan, sekian tindakan, sekian keboliman. Kenapa? Karena yang menjadi temannya Muslim bin Uqbah syarrun minhu, yang lebih jelek keadaannya daripada Yazid bin Muawiyah. Pengaruh teman luar biasa. Kalau teman yang baik jelas memberikan dampak yang baik, tetapi teman yang buruk memberikan dampak yang lebih buruk. Beda halnya dengan Sulaiman bin Abdul Malik, seorang pemimpin, seorang khalifah. Sulaiman bin Abdul Malik pemimpin yang baik. Kenapa? Karena temannya Raja bin Haywah. Siapa Raja bin Haywah? Kata para ulama, ahadul a'lam al-afadil. Raja bin Haywah ini seorang ahlul ilmi, seorang ulama yang memiliki banyak keutamaan. Raja bin Haywah inilah yang selalu mengingatkan Sulaiman bin Abdul Malik, selalu meluruskan Sulaiman bin Abdul Malik. Selamat. Karena teman yang di sampingnya orang yang saleh. Kita ingat peristiwa atau kisah Abu Talib. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam berupaya untuk menyelamatkan Abu Talib di akhir hayatnya. Ya am, qul la ilaha illallah. Wahai am, ucapkan olehmu la ilaha illallah. Tetapi sebelum Nabi alaihi salatu wasallam datang kepadanya, ternyata ada dua orang temannya samping kanan kirinya, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Nabi sudah berusaha, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah kalimatan, satu kalimat yang aku akan menjadikan hujah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Temannya yang buruk ini enggak tinggal diam, terus mengompori, terus membisikkan. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu membenci milah nenek moyang kita? Terus dikompori, terus dipengaruhi. Walhasil Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini dampak yang mengerikan, ya, dari teman yang buruk. Ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Bukhari, beliau menyatakan, ma ba'atsallahu min nabiyyin wa lastakhlafa bin khalifatin illa kanat lahu bitanatan. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa takhudduhu alaihi, wa bitanatun ta'muruhu bisyarr wa takhudduhu alaihi, wal ma'suman asamallah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi pun, dan tidak pula mengangkat seorang khalifah, melainkan lahu bitanatan, akan ada dua teman yang senantiasa menyertainya. Teman yang selalu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mendorong untuk melakukan hal-hal yang ma'ruf, dan teman yang justru menyuruh kepada perkara-perkara yang buruk dan menganjurkan untuk melakukan perkara-perkara yang buruk. Wal ma'sum man asamallah. Sedangkan yang dijaga adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa nasallallahu tabaraka wa taala, kita memohon kepada Allah
agar Allah melindungi diri kita dari teman-teman yang buruk, teman-teman yang bisa memudaratkan dunia kita dan dinuna, agama kita. Ikhwan fillah rahimakumullah, lihat haula mutalawinun, atau katakanlah sebut MLM ya saat ini. Pertemanannya di dunia maya itu sudah sangat nampak, tanpa batas ya. Dengan sururiyun, dengan para pembela Ali Al-Halabi, dengan orang-orang roja dan seterusnya, bermajlis bareng, makan bareng, dan melakukan hal-hal yang lainnya, saling mendukung. Pertemanannya seperti itu. Ini secara perlahan menyeret mereka, secara bertahap menjadikan mereka sebagai sururiyun, halabiyun. Walaupun sebenarnya pada awalnya mereka tahu mereka berlepas diri dari yang namanya sururiyun, turathiyun. Berlepas diri tahu. Tapi karena pertemanan yang dijalin dengan mereka pada akhirnya menyeret mereka, mendorong mereka untuk bergabung bersama. Ya. Akhirnya ada istilah ikhwah kita MSG ya, mutalawin sururi gabung sudah. Itu kenapa? Itu karena pertemanan. Karena pertemanan. Ya. Subhanallah. Dinukilkan kepada saya, disampaikan oleh Ustaz Luqman, bahwa ada salah seorang ikhwah kita, mahasiswa Madinah, berkunjung ke rumah Syekh Rabi. Kemudian Syekh Rabi bertanya tentang Zulkarnain. Syekh Rabi bertanya tentang Zulkarnain. Syekh Rabi tahu siapa Zulkarnain. Ya. Hal lahu ilaqah ma'a turathiyin? Apakah Zulkarnain punya hubungan dengan orang-orang Ihya'ut Turath, Sururiyun? Ikhwah kita ini menjawab la alam ya Syekh. Saya tidak tahu Syekh. Kemudian Syekh Rabi mengatakan fi dhanni ana, sangkaan kuatku menunjukkan bahwa dia ada hubungan dengan Turathiyin. Tidak lama dari informasi itu, subhanallah, kemudian menyebar sebuah berita tentang kedatangan Syafiq Riza Basalamah ke Makassar. Kemudian menyampaikan tausiah di Bajirupa didampingi oleh Mustamin. Tahu Mustamin? Mustamin ini salah seorang pengajar di pondoknya Dzulqarnain. Tahu Bajirupa? Bajirupa tempatnya Dzulqarnain. Tidak lama setelah Syekh Rabi menyatakan seperti itu. Subhanallah. Adapun Haris Aceh lebih-lebih. Ya. Ketika mendengar informasi berita bahwa Syafiq Riza Basalamah, tahu ini Syafiq Riza Basalamah? Ya. Dai Roja. Sampai berita bahwa dia akan berkunjung ke Aceh. Ini Haris Aceh memberikan sambutan yang hangat. Ya. Memberikan sambutan yang hangat. Bahkan memotivasi orang-orang untuk menyambutnya. Dalam keadaan ikhwan fillah rahimakumullah, haula mutalawinun dulunya tahu ya, siapa mereka ini, siapa dai-dai turathiyin sururiyun ini, tahu, dan mereka berlepas diri. Tapi karena pertemanan ya, maka membuat mereka terseret.
Seperti tadi yang disinggung oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah. Ya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek, orang-orang yang tidak kita ridhoi agamanya, tidak amanat, maka mereka itu akan mendorong kita, membimbing kita secara perlahan mengikuti agamanya dan mengikuti pemikirannya. Abu Qatadah pun sama. Sejak di Yaman itu sudah mendapatkan informasi tentang haula. Tetapi karena pertemanan, dulu sebelum pulang dari Yaman itu sudah jelas mengatakan kepada saya, ini kedua telinga ini benar-benar masih mendengar dengan baik, ya, mengatakan bahwa kita tidak akan bersama dengan mereka. Kalau perlu nanti kita bikin pondok sendiri. Oh ya, memang harus seperti itu, ya. Karena qadarallahu ma syaa fa'al, pondok yang disiapkan untuk kita itu sudah ada jalinan dengan Ihya'ut Turab. Ya. Dan kita tahu sejak di Yaman sebelum kepulangan kita dari Yaman ke Indonesia. Makanya kemudian keluarlah kata-kata yang seperti itu dari Qatadah. Kita sepakat. Tapi ketika pulang sampai di Indonesia, dia dibawa ke sana kemari, menemui Abu Nida, menemui fulan. Beda lagi ceritanya. Ya. Ternyata mereka tidak seperti yang aku kira. Ya. Mereka bagus, tidak ada masalah. Tuh. Padahal sebelumnya mereka ini, Abu Nida dan yang lainnya termasuk Abu Haidar, Yazid Zawas dan yang lainnya adalah orang-orang yang tidak diridhoi oleh Qatadah sisi agamanya. Tahu. Tapi karena pertemanan akhirnya menyeretnya untuk meridhoi agamanya. Hingga akhirnya bergabung sampai detik ini. Ya. Ngeri ikhwan fillah rahimakumullah. Akibat atau dampak buruk dari sebuah pertemanan itu. Kalau kita tidak benar-benar selektif, kalau kita tidak benar-benar hati-hati. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus mengingatkan kita min mujalasati ahli su, dari bergaul, berteman dan bersahabat dengan orang-orang yang jelek keadaannya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh telah turun kepada kalian Alkitab atau dalam Alkitab, yaitu apabila kalian mendengar ada ayat-ayat Allah diingkari, diolok-olok, maka jangan sekali-kali kalian duduk dengan mereka-mereka yang suka melakukan hal tersebut. Ya. Sampai mereka beralih kepada pembicaraan yang lainnya. Innakum idzam mithluhum, kalau seandainya tidak, kalau seandainya kalian tetap bersama dengan mereka, maka kalian sama seperti mereka. Kita tidak mengolok-olok ayat-ayat Allah, tapi kita bersahabat dengan mereka. Apa kata Allah? Innakum idzan mithluhum, kalian sama seperti mereka. Kita akan dinyatakan sama seperti mereka. Ya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Allah Subhanahu wa taala akan menyatukan munafikin kafirin dalam jahannam. Maka hati-hati. Ya.
Saya bukan orang yang pro kepada Radio Roja misalnya. Saya benci kepada Sururiyun, tapi saya cuma senang dengan radionya, senang dengan siarannya, senang dengan orang-orangnya. Saya biasa bertemu dengan mereka, dengan orang-orangnya, dengan ustadz-ustadznya. Ini pertanda bahwa orang yang mengatakan seperti itu sama keadaannya, ya, sama keadaan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Apabila kamu melihat ada orang-orang yang membicarakan ayat-ayat kami, mengolok-olok ayat-ayat kami, fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka membicarakan hal-hal lainnya. Siapa orang-orang yang membicarakan, mempersoalkan ayat-ayat Allah? Haula mubtadi'un, ahlul bid'ah. Ya. Kalau kamu melihat mereka, fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka beralih kepada pembicaraan-pembicaraan lainnya. Maksudnya sampai mereka meninggalkan kebid'ahannya. Ya. Akhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di dalam kitab Rawdatul Uqala, Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala membuat ada satu bab tentang anjuran untuk memilih teman yang baik dan menjauhi teman yang buruk. Artinya persoalan selektif dalam mencari teman itu menjadi satu pembahasan tersendiri di kalangan para ulama. Ya. Penting. Bagian dari syariat ini yang kita tidak boleh melupakannya, kita tidak boleh mengabaikannya. Ya. Jangan sampai ada sebagian kita yang mengatakan, yang penting saya ibadah aja dengan tenang, saya nggak mau peduli dengan siapa saya bergaul, terserah. Yang penting saya bisa ibadah, saya bisa belajar. Ini salah, ini keliru. Ini prinsip yang batil. Disebutkan sebuah athar dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Alaika bi ikhwanis sidq." Hendaknya engkau bersama dengan teman-teman yang jujur, teman-teman yang baik. Fa'ish fi aknafihim, tinggallah di lingkungan mereka. Ya. Fa innahum zinatun fil raha wa 'uddatun fil bala, karena sesungguhnya keberadaan mereka ini menjadi hiasan tersendiri, menjadi keindahan tersendiri di saat lapang. Wa 'uddatun fil bala, dan bekal yang akan senantiasa memperkuat kita, mengokohkan kita saat ujian dan fitnah datang. Subhanallah. Ternyata keberadaan teman yang baik itu luar biasa efeknya. Membuat kita semakin kokoh, membuat kita semakin kuat. Keberadaan mereka di tengah-tengah kita menjadi keindahan tersendiri. Kita akan termotivasi dengan kesolehannya. Saat ujian datang, saat fitnah datang, keberadaan mereka orang-orang yang soleh, teman-teman yang soleh ini menjadi bekal. Menjadi bekal kita untuk tetap tegar dan kuat di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian kata Ibnu Hibban rahimahullahu taala, al-aqilu la yu'akhi illa dha fadlin fir ra'yi wad din wal ilmi wal akhlaq al hasanah, dha aqlin
nasha'a ma'as salihin yuwatihi fid dharra wa yusyarikuhu fis sarra. Orang yang berakal itu adalah orang yang tidak mungkin bergaul, tidak mungkin berteman, tidak mungkin mengambil sahabat kecuali yang memang memiliki keutamaan. Ia tidak akan berteman kecuali dengan orang yang punya keutamaan dalam pemahaman, dalam din, dalam ilmu, dalam akhlak. Orang yang berakal, orang yang tumbuh di kalangan orang-orang yang saleh, selalu ada di saat musibah datang, dan selalu ikut senang di saat kegembiraan datang. Tidak ketika ada fitnah lari. Nah, teman yang baik itu justru akan menguatkan kita saat ada fitnah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan arahan kepada kita untuk tetap sabar, hidup bersama dengan mereka. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Sabarkan dirimu untuk selalu berada bersama dengan orang-orang yang yad'una rabbahum, beribadah kepada Allah tanpa kesolehan, kekokohan akidah dan manhajnya, selalu melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla bil ghadati wal 'ashi, di waktu pagi maupun petang hari. Sabar. Jangan tertipu dengan gemerlapnya dunia. Jangan merasa aduh, berteman dengan salafiyin rugi terus. Berteman dengan salafiyin tidak memberikan keuntungan dunia. Jangan berkata seperti itu, ya. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan sekali-kali kamu palingkan pandangan matamu dari mereka hanya karena menginginkan perhiasan dunia. Subhanallah, saudara kita dulu Asasuddin itu tertipu dari sisi ini. Sebelum kepergiannya ke Jakarta itu Masya Allah, kita kenal sebagai orang yang qana, sebagai orang yang baik. Tapi ketika bergaul dengan ahlud dunia, cara pandangnya sudah beda. Yang ada di benaknya dunia. Bagaimana punya fulus. Hasil akhirnya menjauh dari kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun. Kita juga ingin sama seperti mereka, kita bisa berangkat haji, kita bisa ini, kita bisa itu. Ini bahasa asas. Ya. Apa yang dia inginkan tercapai, tetapi dia mengorbankan prinsipnya. Ya. Mengorbankan prinsip yang selama ini dipeganginya. Tidak sedikit orang yang semacam ini, ya. Talamid al-ulama, murid-murid para ulama, dah sedikit yang seperti ini, banyak, ya. Ada dulu murid Syekh Muqbil bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, murid Syekh Muqbil Aqil Al-Maqtari, ya. Subhanallah, punya kecerdasan, punya akhlak yang baik, qanaah, ya. Tapi ketika dia mulai bergaul dengan ahlu dunia, akhirnya terfitnah dunia. Syekhuna Muqbil rahimahullahu ta'ala sering mengatakan dalam majlis, mata Aqil, kini Aqil sudah meninggal, sudah wafat, sudah wassalam, sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Padahal sebelumnya dipuji-puji oleh Syekh. Akibat apa, ikhwan fillah? Akibat pertemanan.
Berteman dengan ahlu dunia akan menjadikan kita sebagai ahlu dunia. Jadi hati-hati. Kemudian ada asar juga disebutkan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, "I'tazil aduwak." Kata sahabat Umar, tinggalkan, jauhi musuhmu. "Wahdhar sadiqaka illal amin." Waspada selalu dari temanmu, dari sahabatmu, kecuali al-amin, yang terpercaya, yang amanat. Wala amina illa man khasyiyallah. Tidak ada yang disebut amin, tidak ada yang disebut terpercaya, tidak ada yang disebut jujur, illa man khasyiyallah, kecuali orang yang memang memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Teman yang kuat akidahnya, teman yang bagus manhajnya, teman yang benar ibadahnya, akhlak dan muamalahnya baik, itu sebagai obat dari semua kegundahan dan kegalauan kita. Ya. Ini dikemukakan oleh para salaf. Satu diantaranya oleh Imam Syu'bah ibnul Hajjaj. Beliau menukil pernyataan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, kharaja Abdullah bin Mas'ud ala ikhwanihi. Suatu ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud keluar menemui teman-temannya, menemui sahabat-sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan, antum jala'u khuzni. Kalian semua adalah obat kesedihanku. Ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri juga pernah ditanya, ma ma'ul aish, apa air yang dapat memberikan kehidupan itu? Qala liqa'ul ikhwan. Beliau menjawab, bertemu, berjumpa dengan teman-teman yang saleh. Akhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Imam Ibn Hibban dalam Rawdatul Uqala juga mengatakan, al-aqilu yaljamu suhbatal akhyar. Orang yang berakal itu harus memilih teman yang baik. Ini orang yang berakal. Wa yufariq suhbatal asyrar, dan memutuskan pertemanan, persahabatan dengan orang-orang yang jelek keadaannya. Lianna mawaddatal akhyar sari'un ittisaliha, karena kecintaan dari orang-orang yang baik itu sangat cepat nyambungnya. Cepat nyambungnya. Subhanallah, betapa senangnya kita ketika kita berada di satu tempat, kemudian kita melihat ada seseorang sepertinya ahlu sunnah. Kita dekati, kita tanya, antum siapa, dari mana, taklim di mana? Ya, kemudian dia menjawab sama persis ustadznya dengan ustadz kita. Kan senang kita. Alhamdulillah. Kita jabat tangannya, kita peluk dia. Luar biasa, seolah-olah dunia itu milik kita berdua. Ya. Senang, bukan main. Ya. Cepat sekali nyambungnya. Meskipun pada awalnya kita tidak pernah bertemu dengannya, kita pun baru mendengar hari itu siapa namanya. Tapi karena ada jalinan batin yang kuat, kesamaan akidah, kesamaan manhaj, membuat kita seperti teman yang memang sudah dekat, akrab, padahal baru ketemu. Ya. Antum belum makan, ayo kita makan. Antum dari mana? Jauh, ayo kita istirahat dulu. Di mana? Ya. Subhanallah. Kalau berteman dengan orang yang jelek itu nggak seperti itu. Berteman dengan hizbi itu nggak seperti itu. Mereka akan menjadikan kita sebagai temannya ketika mereka memiliki
maksud dan tujuan tertentu. Setelah maksud dan tujuannya tercapai, mereka akan mencampakkan kita. Ya. Tidak jujur, tidak tulus persahabatan dan pertemanannya. Kalau teman yang baik, begitu cepat nyambungnya, dan batiun inqita', lambat putusnya. Ya, selama dia masih sama manhaj dan akidahnya akan tetap bersatu walaupun berjauhan tempatnya. Bati inqita'uha, lambat putusnya. Beda halnya dengan mawaddatul asrar, sari'un inqita'iyah. Bergaul dengan orang-orang yang jelek itu begitu cepat putusnya. Berhubungan dengan orang-orang yang buruk keadaannya cepat sekali putusnya. Karena sekali lagi pertemanan, persahabatan yang dibangun itu untuk satu kemanfaatan, tujuan tertentu. Jadi khonafidin rahimakumullah, sabar kita berteman dengan orang-orang yang soleh, duduk bersama dengan mereka. Malik ibnu Dinar rahimahullahu ta'ala mengatakan, innaka an tanqulal hijarata ma'al abrar khairun min an ta'kulal khabitha ma'al fujjar. Kamu memindahkan batu dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh, itu jauh lebih baik daripada kamu makan manisan bersama dengan orang-orang yang buruk agamanya. Subhanallah, mungkin perut bisa kenyang tapi hati rusak, ya. Dengan orang-orang yang soleh bisa jadi perut selalu lapar tetapi hati mantap, ya. Hati kuat, rasa laparnya tidak mempengaruhi agamanya, tidak mempengaruhi semangatnya dalam beribadah, justru semakin kuat. Ketika dapat rezeki, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sabar. Lebih baik kamu bersusah payah bersama dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, daripada bersenang-senang dengan orang-orang yang jahat, yang justru mencelakakanmu, ya, di dunia dan akhirat. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada beberapa faidah yang disebutkan oleh para ulama dari bergaul dengan teman yang saleh, teman yang baik. Di antaranya yang pertama, teman yang soleh, teman yang baik itu akan selalu mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka selalu mengingat Allah, sehingga membuat kita ketika bergaul dengan mereka juga mengingat Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahlad dzikr. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadau halummu ila hajatikum fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya." Sesungguhnya Allah itu memiliki malaikat yang senantiasa berkeliling di dunia, ya, berkeliling di jalan-jalan di dunia. Yaltamisuna ahlad dzikr, mereka mencari ahlud dzikr, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Ketika mereka mendapati suatu kaum yang sedang mengingat Allah, tanadau, mereka memanggil, halumu ila hajatikum, kemari sampaikan kebutuhan-kebutuhan kalian. Lalu para malaikat ini akan mengelilingi mereka dengan sayap-sayapnya.
Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, fi hadzal hadis fadilatud dzikr. Dalam hadis ini ada keutamaan zikir, mengingat Allah. Wa fadilatu majlisihi, dan keutamaan majlisnya. Majlis ilmu adalah majlis zikrullah. Ada keutamaannya. Wal julus ma'a ahlihi, dan keutamaan bergaul dengan orang-orang yang seperti itu kebiasaannya, mengingat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik adalah sabilul jannah, jalan menuju surga. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, almar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan senantiasa bersama dengan yang dicintainya, dengan yang menjadi sahabatnya, dengan yang menjadi temannya. Kemudian dalam riwayat lain, masih dalam Sahih Bukhari, dari sahabat Anas, beliau menceritakan anna rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'anis sa'ah. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang hari kiamat. Faqala mata sa'ah. Kata laki-laki itu, ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Qala ma'adadta laha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepadanya, persiapan apa yang kamu miliki untuk menjemputnya? Qala la syai'. Tidak ada persiapan apapun, kata si laki-laki itu. Illa anni uhibbullaha wa rasulah, hanya saja aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Faqala, lalu Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepadanya, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Qala Anas, sahabat Anas kemudian berkata, farihna ma farihna bi syai'in, tidak ada yang membuat kami senang selain dari ucapan Nabi alaihi salatu wassalam ini, di mana beliau mengatakan anta ma'aman ahbabta, kamu akan senantiasa bersama dengan orang yang kamu cintai. Kata sahabat Anas, ana uhibbu an-nabi wa Abu Bakrin wa Umar, sungguh aku mencintai Nabi, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, wa arju an akuna ma'ahum, dan aku berharap agar senantiasa bersama dengan mereka, bihubbi iyahum, karena rasa cintaku terhadap mereka. Wa in lam a'mal bimithli a'malihim, walaupun aku tidak beramal seperti amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi sekedar kebersamaan, sekedar rasa cinta yang kita berikan kepada orang saleh, itu akan memberikan jalan untuk kita bersama dengan mereka dalam keridhaan Allah Azza wa Jalla. Maka para ulama menyimpulkan bahwa bermajlis dengan orang-orang saleh, bergaul dengan orang-orang saleh yang baik, yang lurus akidah dan manhajnya, itu merupakan sabilul jannah, jalan menuju surga. Selain itu, ikhwan fillah rahimakumullah, bergaul dengan orang-orang yang saleh, baik agamanya, baik akhlaknya, baik manhajnya, adalah sababun limahabbatillah, sebab datangnya kecintaan dari Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Jami'us Sahih dari sahabat Mu'adz bin Jabal, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata sahabat Mu'adz bin Jabal, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya, sungguh pasti kecintaanku akan aku berikan kepada orang-orang yang saling mencintai karena aku. Pertemanan yang dibangun di atas kesatuan akidah, kesatuan manhaj, kebaikan akhlak, kebaikan ibadah, muamalah,
Wal mutajalisina fiyya, dan sungguh pasti kecintaanku akan aku berikan kepada orang-orang yang bersahabat, berteman karena aku. Wal mutazawirina fiyya, dan bagi orang-orang yang saling mengunjungi karena aku. Berteman dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang saleh akan mendorong kita untuk bersemangat melakukan sekian banyak kebaikan-kebaikan. Nabi alaihi salatu wassalam selalu mendorong para sahabatnya, teman-temannya untuk melakukan amalan-amalan yang baik. Ya. Seperti sahabat Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal afdal, amalan apa yang paling afdal ya Rasulullah? Beliau menjawab, salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Summa ay, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Beliau menjawab, al jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Jadi banyak sekali kemanfaatan ketika kita bergaul dengan orang-orang yang saleh, menguatkan akidah kita, mengokohkan manhaj kita, menguatkan tamassuk kita bis sunnah, dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, membuat kita tetap istiqamah di atas agama Allah meskipun banyak fitnah yang terjadi. Dan yang paling penting yang juga tidak boleh untuk kita lupakan adalah mujalasatul ulama, bergaul, berteman, bersahabat dengan para ulama, ahlul ilmi, ahlul khair, ahlus salah. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang buruk, nggak jelas agamanya, prinsipnya juga salah, ya, maka tidak ada yang kita dapatkan kecuali kemudaratan. Paling tidak ikhwanu fillah rahimakumullah, akan membuat kita ragu dalam agama kita. Tidak ada keyakinan dalam agama kita. Sebagaimana hal yang telah menimpa pamannya Nabi alaihi salatu wasallam, Abu Talib, ya, mengakui kalau ajaran yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu baik, benar, bahkan mendukung penuh dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Tetapi karena ada teman di samping kanan kirinya yang buruk, membuat beliau ragu untuk mengikuti arahan Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Teman yang buruk akan membuat kita bimbang. Benar gak mereka itu sururi? Benar gak mereka itu ini dan itu? Buktinya mereka begini dan begitu terus. Secara bertahap menyeret kita untuk semakin jauh dari ahlus sunnah wal jamaah salafiyun. Nah, orang yang jelek keadaannya, teman yang buruk itu selalu berkeinginan agar kita sama sepertinya, ya, sama sepertinya. Bahkan teman yang buruk, teman yang jelek akan membuat kita terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Karena tadi yang namanya teman itu akan senantiasa mengikuti siapa yang menjadi temannya. Gayanya akan diikuti, caranya akan diikuti, modelnya akan diikuti, ya kan? Haula sururiun, sudah duluan main video-videoan, main televisi-televisian, main YouTube-YouTuban, ya. Lah, kemudian perlahan diikuti oleh Sufyan Rurai, ya. Mutalawinun haula sudah mulai, Ja'far Saleh ini duluan malah. Akibat apa? Pertemanan. Berteman dengan orang yang suka nampang, ya akan ikut-ikutan nampang, ya kan gitu. Ya. Berteman dengan orang-orang yang sukanya berpose, ya ikut berpose.
Oh, mereka juga pakai YouTube. Wah, kita juga YouTube taklim. Ya, dimasukin ke YouTube di kamera. Mulai prinsip yang awalnya dipegang kuat-kuat itu memudar sampai gila. Subhanallah. Kapan sih Ja'far Saleh itu di kamera, kemudian live, ya, masuk di YouTube? Kapan? Apakah dulu pertama kali dia pulang dari Yaman kemudian berdakwah? Kan tidak. Ya, belakangan ini terjadi ketika pergaulannya rusak. Kapan Sufyan Rai mulai berani menampakkan diri? Juga belakangan, akibat dari pertemanan. Subhanallah. Ya. Ditiru, ya, apa yang menjadi gaya temannya. Oh, sukanya begini. Nah, gitu. Nanti tidak menutup kemungkinan ada yang sudah pakai songkok nasional. Ya. Karena teman-temannya dari kalangan duat, hizbiyun pakai itu. Tidak mustahil. Terus cara perlahan. Ya. Masuk televisi, tidak mustahil. Akan seperti itu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Teman yang buruk itu, kalau kita melihat dia, itu selalu menimbulkan keinginan kita untuk melakukan kemaksiatan. Jadi selalu mendorong untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini teman yang buruk, teman yang jelek. Setiap kali bertemu langsung ada keinginan untuk melakukan maksiat. Ya. Daya tariknya kepada kemaksiatan itu luar biasa. Ini teman yang jelek, luar biasa. Baru melihatnya saja kita sudah langsung ada keinginan untuk melakukan maksiat. Baru melihatnya, dilirik sedikit, wah, ingin melakukan kemaksiatan, pelanggaran terhadap Allah Azza wa Jalla. Kalau teman yang baik tidak begitu. Ketika kita lihat dia, maka timbul ketenangan dalam hati. Timbul rasa khasyah dalam hati, takut kepada Allah, ngelihat dia luar biasa. Tawadhu, tenang, ya. Semangat beribadah, semangat taklim. Itu kan? Itu teman yang baik, memberi efek yang baik. Daya tariknya kepada kebaikan itu luar biasa. Ini teman yang baik. Sering-sering kita ziarah ke tempat orang-orang yang soleh, itu bisa menguatkan hati kita. Melihat, Masya Allah, teman-teman seperti ini, timbul semangat. Jangan sering ziarah ke mal-mal, ziarah ke pasar-pasar. Ini bisa menurunkan kualitas iman kita nanti. Ya. Sering-seringlah ziarah bertemu dengan orang-orang soleh. Ini akan mendongkrak keimanan kita. Ya. Kalau kita sering main di luar, sering masuk mall, keluar masuk mall terus setiap hari, wah, ya bisa mumet pikiran. Melihat orang-orang yang di dalam itu justru malah cenderung kita semakin jauh dari mengingat Allah. Karena daya tarik kepada keruksakannya itu sangat hebat. Nah. Kalau kita sudah bergaul dengan orang-orang yang rusak, orang-orang yang jelek, maka ini akan menghalangi kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Lambat laun secara perlahan kita akan meninggalkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Dan pada intinya bergaul dengan mereka itu tidak memberikan kemanfaatan sedikit pun, malah menyia-nyiakan waktu. Ya. Nah, khawanibiddin rahimakumullah, nampaknya waktu sudah tidak mencukupi lagi. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan
dapat mewakili segala hal yang belum tersampaikan di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sudah zuhur ya? Hah? Apa? Belum. Kenapa belum? Saya berharap sudah masuk zuhur sehingga nggak ada pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan buqat? Apakah Khawarij bisa dianggap demikian? Bagaimana tindakan pemerintah terhadap mereka secara syariat? Buqat itu al-kharij, orang yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpin yang sah. Nah, itu namanya buqat. Ya. Orang yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpin yang sah. Apakah Khawarij bisa dianggap demikian? Naam. Iya. Karena mereka tidak mengakui pemerintah yang sah. Yang mereka anggap tidak menjalankan hukum Allah. Mereka menyatakan kafir pemerintah atau penguasa yang seperti itu, sehingga mereka keluar dari ketaatan, melakukan pemberontakan. Ya. Ini ciri khas dari Khawarij dari masa ke masa hingga zaman kita sekarang ini. Ya. Paling benci mereka melihat pemerintah itu. Ya. Paling tidak suka melihat aparat polisi, tentara, paling tidak suka. Ya. Karena dianggapnya sebagai antek pemerintah yang kafir. Tidak segan-segan mereka mengkafirkan kaum muslimin yang menurut mereka hidup di bawah pemerintahan yang kafir. Haula bughat. Mereka adalah bughat. Bagaimana tindakan pemerintah terhadap mereka secara syariat? Pemerintah punya kewenangan untuk menghukum mereka. Apalagi Nabi alaihi salatu wasallam sudah memberikan arahan. Aina ma wajadtumuhu faqtuluh. Di mana saja kalian dapati mereka, bunuh mereka. Dalam hal ini tentu pemerintah punya kewenangan untuk melakukan hal itu dan tidak disalahkan ketika pemerintah melakukan hal tersebut. Sudah sesuai dengan aturan syariat. Walhamdulillah pemerintahan Saudi Arabia kita tahu bagaimana upaya mereka saat ini, bahkan dari dulu, untuk membersihkan kaum muslimin dari orang-orang Khawarij. Pemerintah Saudi tidak segan-segan untuk menghukum orang-orang yang memang jelas-jelas ya, membawa pemikiran Khawarij. Bahkan bukan hanya itu saja, tapi buku-buku yang mereka tuangkan, pemikiran-pemikiran yang mereka tuangkan dalam bentuk buku pun sudah dilarang. Pemerintah kita juga harusnya melakukan hal yang sama. Ya. Jangan sekedar menumpas orangnya, tapi juga pemikirannya. Pemikiran mereka yang sudah dituangkan dalam bentuk buku, tulisan. Kita harus menyelamatkan negara ini. Ya.
Kita harus menyelamatkan generasi kaum muslimin. Karena itu kepada aparat pemerintah tidak boleh sungkan untuk menghukum, menangkap mereka. Ya. Bagaimana cara melepaskan diri dari teman lama yang jelek agamanya? Kalau antum bisa nasihati dia, nasihati. Misalnya karena dulunya kita mengenal dia baik, kemudian dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita mengenal manhaj salaf, maka ada kewajiban untuk kita beri dia nasihat, ya, arahan. Mudah-mudahan dengan itu Allah memberinya petunjuk. Tapi kalau sudah upaya itu dilakukan, tinggalkan. Jika dia tetap dalam pendiriannya. Nah, lebih baik bermusuhan karena din di dunia ini daripada nanti bermusuhannya di akhirat, karena kita berteman dengan mereka sewaktu di dunia. Ya. Nah, dan ini seperti prinsip dari seorang ulama salaf, Yahya bin Ma'in, ahlul hadis. Beliau mengatakan lebih baik aku memiliki musuh seluruh manusia di dunia ini lantaran aku menegakkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, daripada aku punya musuh Nabi alaihi salatu wasallam nanti di akhirat karena aku tidak mengamalkan sunnahnya. Bagaimana penjelasan hadis barang siapa mengambil sejengkal tanah secara zalim maka di hari kiamat akan ditimpakan 7 lapis bumi kepadanya. Apakah bisa dianggap demikian bila seorang pedagang di atas trotoar yang mengambil haknya pejalan kaki? Nah, sehubung dengan hadis di atas tentang barang siapa yang mengambil tanah saudaranya secara zalim walau sejengkal tawaqahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan padanya 7 lapis bumi. Ini hukuman bagi orang-orang yang melakukan hal itu, dan ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut kabirun min kabairid dzunub, salah satu dari dosa besar. Karena suatu dosa dinyatakan sebagai dosa besar ketika ada ancaman khusus bagi siapa yang melakukannya, ya. Hukuman di dunia dan ancaman di akhirat. Nah, sehubungan dengan yang kedua, hendaknya pedagang tidak boleh melakukan hal itu, ya, tidak boleh melakukan hal itu. Nabi memberikan arahan agar hak kita harus memberikan haknya jalan, ya. Di antaranya adalah tidak mengganggu para pejalan kaki, ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, berilah haqqut tariq, ya. Berilah oleh kalian haknya jalan. Di antaranya adalah ghadul basar, ya. Kemudian juga tidak mengganggu para pejalan kaki.
Jelas perbuatan ini adalah perbuatan yang salah, keliru. Namun tidak ada kaitannya dengan hadis yang pertama. Ya. Tapi perbuatan itu perbuatan yang keliru, dosa. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang berupaya menyelamatkan kaum muslimin lainnya dari gangguan tangannya dan lisannya. Apakah Syekh Abdul Muhsin mentahdir anaknya Syekh Abdul Razak? Allahu a'lam. Bagaimana dengan seorang yang terlanjur menikah dengan seorang wanita yang memiliki perangai yang jelek dan kurang dalam agamanya? Harus melakukan upaya untuk memperbaiki keadaan istrinya. Jika memang seorang wanita yang sudah menjadi istrinya itu memiliki perangai yang tidak baik, perangai yang jelek, maka upayakan untuk bisa memperbaikinya, menasehatinya dengan cara yang hikmah, yang lembut, tampakkan kasih sayang kita yang besar kepadanya. Nah, dan memang menjadi nikmat yang paling besar ketika seseorang dikaruniai istri yang salihah. Karena itu Nabi alaihi salatu wassalam memberikan arahan kepada kita semua, sebelum kita mencari teman hidup itu harus dilihat dulu kriterianya. Terutama wanita yang akan kita jadikan pendamping hidup kita haruslah wanita yang baik agamanya. Hatta la nandam, supaya nanti di kemudian hari kita tidak menyesal. Kalau kecantikan ada habisnya, ada masa-masa habisnya, ada masa-masa kita bosan melihatnya. Karena itu kecantikan bukanlah sesuatu yang jadi urutan paling utama. Tetap Nabi mengatakan taribat yadak. Fadfar bidatid din taribat yadak. Kamu dahulukan wanita yang baik agamanya. Kalau cantik enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi yang paling utama adalah din, agama. Dan itu kecantikan yang sempurna, kecantikan yang tidak akan pernah habis. Kalau cantik lahiriah saja ada masanya, Ingat, kita ini laki-laki, diberi syahwat, keinginan kepada wanita. Dan ingin memiliki wanita lebih dari satu. Itu sudah tabiat kita. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa masna. Nikahilah wanita-wanita yang menjadi pilihan kalian yang baik. Masna wa thulatha wa ruba'. 2, 3 dan 4. Kalau satu itu biasa, lumrah. Tapi kalau sudah 2, 3, 4 itu luar biasa. Nah, jadi kita kembali kepada ini. Kalau seandainya pendamping hidup kita, istri kita, perangainya jelek, maka nasihati, arahkan, bersabar dalam menghadapinya. Karena memang wanita walau bagaimanapun naqisatu aqlin wa dinin, kurang akal, kurang agama. Sentuhlah perasaannya. Karena wanita selalu mengedepankan perasaan daripada akal. Perasaannya lebih kuat dibandingkan dengan akalnya. Bahkan agamanya sekalipun.
Ya, bahkan agamanya sekalipun. Sepintar apapun, secerdas apapun wanita, sehebat apapun wanita, tetap saja wanita itu naqisatu aqlin wa din. Jadi jangan kasih kepercayaan yang terlalu berlebihan. Jangan dijadikan sebagai pemimpin. Ya. Nabi mengingatkan siapa yang menjadikan kaum wanita sebagai pemimpin maka binasa. Ya kan? Binasa, hancur. Karena itu jangan diangkat sebagai pemimpin, jangan diberi jabatan, jangan diberi kepercayaan. Kita laki-laki sebagai qawam, pemimpin. Wanita tidak bisa memberikan kebijakan. Kalau saran boleh, usul boleh, nanti hasil akhirnya bagaimana kaum laki-laki. Dalam urusan dakwah apalagi. Ya. Semua usulan datang, nanti diolah, digodok sama kita, kaum laki-laki. Ini baik, ini tidak baik. Ini bisa dilakukan, ini tidak. Ya. Akhwan rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.